Assalamualaikum, selamat pagi ya. Nama saya Kemal dan dia tarik NIM D10411711021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Apa itu cloud computing? Jika kita definisikan secara sederhana, mungkin cloud computing adalah penyampaian layanan komputasi termasuk server, penyimpanan basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang lebih ekonomis. Kamu kan biasanya hanya perlu membayar untuk layanan cloud yang digunakan. Hal ini bisa membantu kamu menurunkan biaya operasi yang digunakan. Biaya operasi menjalankan infrastruktur secara efisien dan meningkatkan skala seiring perubahan kebutuhan bisnis. Terdapat manfaat yang kita dapat capai jika kita menggunakan cloud computing. Yaitu yang pertama, penyimpanan yang lebih banyak. Dan cloud computing kita dapat menyimpan lebih banyak karena kita bisa menyimpan suatu file atau memori tersebut di dalam sebuah cloud yang berbasis dalam internet. Jadi kamu tidak akan perlu menggunakan jenis hard drive untuk penyimpanan data tersebut, dan akan menghemat penyimpanan dan finansial keuangan. Yang kedua, worldwide access, yaitu akses data tersebut dapat diakses oleh di mana saja, yaitu misal di HP, PC, ataupun yang lainnya, tanpa harus kita membawa dokumen atau ke suatu tempat yang harus ada datanya dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengaturan yang mudah. Kamu bisa mengatur layanan cloud computing dan menyesuaikan pengaturan individual, seperti memilih kata sandi atau memilih nama perangkat atau sambungkan jaringan dalam hitungan menit. Setelah itu kamu bisa segera menggunakan sumber daya perangkat lunak dan informasi yang ditawarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing yang dimiliki oleh perusahaan AWS atau Amazon Web Service. Keunggulan yang dimiliki yaitu yang pertama aman. Amazon Web Service atau AWS menyediakan kontrol akses untuk memastikan topik dan pesan dijamin terhadap akses yang tidak sah. Fleksibel, tentu Amazon Web Service dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Efisien, waktu dalam bisnis perusahaan akan lebih dimudahkan dalam melakukan jual beli dengan menggunakan AWS. Kekurangan yang dimiliki tentu saja ada, yaitu harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat tawar-menawar. Barang yang ditawarkan pun tidak sebanding dengan yang asli. Terdapat 5 layanan yang dimiliki AWS. Yang pertama yaitu layanan komputasi. Layanan ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk digunakan yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server atau cluster, di mana server tersebut disebut instance. Pengguna dapat memiliki satu instance atau lebih yang kemudian bisa disebar ke semua data center milik Amazon. Amazon Elastic Computer Cloud atau EC2 adalah platform komputasi berupa virtual komputer yang dapat dikustomisasi maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Amazon Elastic Map Reduce adalah layanan yang membantu dalam analisis data seperti data penjualan, data stok, data server log, dan lain-lain. Yang kemudian data-data tersebut dapat dikonversi menjadi sebuah analisis yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, Elastic Load Balancing adalah layanan yang memiliki suatu paket dengan Amazon EC2, di mana layanan ini berfungsi mengimbangkan beban antara instansi yang kita miliki dalam Amazon EC2. Yang kedua yaitu layanan penyimpanan. Layanan yang memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan penyimpanan. Layanan ini dapat digunakan oleh user sebagai media backup maupun Content Delivery Network CDN. Yang pertama, Amazon Simple Storage Service atau S3 adalah layanan media penyimpanan media internet. Amazon S3 dapat menjadi share folder maupun network attached storage. Yang kedua, Amazon Elastic Block Store atau EBS adalah tempat penyimpanan di sistem operasi Amazon EC2
ABS ini juga merupakan media disimpan di atas Amazon S3. Yang ketiga, AWS Storage Gateway adalah layanan penyimpanan yang disediakan Amazon untuk perusahaan berskala besar. Yang keempat, Amazon CloudFront adalah layanan untuk distribusi konten ke berbagai lokasi server Amazon. Yang ketiga ialah layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita tersebut disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. Pertama, layanan yang dimiliki ialah yang pertama, Amazon Relation Database Service atau RDS adalah layanan server basis data di mana data dan server akan berada di cloud yang akan menjamin kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan keandalan. Kita dapat memiliki aplikasi server yang kita mau, seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Amazon DynamoDB adalah layanan server berbasis data yang NoSQL dengan kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan juga mudah di setup dan konfigurasi. Ketiga, Amazon SimpleDB adalah layanan server basis data yang NoSQL yang mirip dengan Amazon DynamoDB, namun dengan skala yang lebih kecil. Amazon Elasticsearch adalah layanan memori access di atas cloud. Yang keempat adalah layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan di antara layanan-layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. Contohnya yaitu yang pertama Amazon Route 53 adalah layanan untuk domain name server atau DNS. Yang kedua adalah Amazon Virtual Private Cloud atau VPC. Adalah layanan yang membuat private cloud dengan menggabungkan layanan-layanan yang ada dalam Amazon Web Service. Yang terakhir adalah layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini didesain oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan ini seperti aplikasi pencarian, notifikasi, email, server, dan workflow. Contohnya yaitu Amazon Cloud Search yang search atau Simple Workflow, SWF, ada Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, dan Amazon Simple Email Service. Metode yang diimplementasikan teknologi Amazon Web Service. Amazon.com sebelum lebih terkenal dengan toko buku online-nya. Meski demikian, beberapa tahun yang lalu, Amazon mengembangkan dirinya menjadi AWS yang menyediakan layanan komputasi awan, di mana setiap fungsi yang ada di dalamnya bisa diakses dengan panggilan web service. Protokol web service yang digunakan adalah SOAP dan REST. Konsep yang sangat penting dalam Amazon yang dalam AWS adalah instance. Menggunakan suatu teknik yang dinamakan virtualisasi, para pengguna bisa melakukan pengembangan aplikasinya di atas berbagai perangkat keras dengan cara yang serupa dengan saat pengembangan aplikasi dilakukan sebuah mesin buka. Terima kasih.